Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi siang hari ini. Kita bersyukur ya kalau kita masih bisa bertemu. Mari kita satukan hati kita saudaraku. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau terus masih ada waktu, ada kesempatan untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kami siang hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kalau kami boleh memuji menyembah-Mu, kami bersyukur. Biarkan siang hari ini juga kami boleh mendapatkan bagian dalam urapan-Mu, dalam kuasa-Mu lebih lagi, bahkan juga dalam kebenaran-Mu lebih lagi. Mari Bapa, biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Kau yang menuntun, Kau yang mengurapi setiap kami ya Bapa. Ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun ya Bapa untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Ikat semua yang jahat, segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dalam bentuk apapun yang mau mengintimidasi, apapun itu yang menghambat firman Tuhan untuk diberitakan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan kalau siang hari ini kita bertemu kembali. Ya kita bersyukur ya kalau siang hari ini kita masih bisa bersekutu. Dan kalau ini juga masih dalam suasana Paskah ya Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan kita juga akan merayakan Paskah besok hari Minggu. Saudaraku, kita patut bersyukur saudaraku. Ya kalau kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan, betapa anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati saudaraku, kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, kalau dia juga tidak memberikan dirinya, tidak berkorban bagi saudaraku dan saya, kita tidak akan mendapatkan keselamatan, kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi hari ini apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita terus harus bersyukur saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu, ya Tuhan sudah mengerjakan. Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan. Tuhan yang menciptakan kita saudaraku. Tuhan menciptakan dengan rencananya yang ajaib dan Tuhan benar-benar menyempurnakan apa yang dia rencanakan. Dengan Yesus datang ke dunia, dengan Yesus mati di atas kayu salib berkorban, itulah tandanya Tuhan mengasihi saudaraku dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Tuhan merencanakan keselamatan itu untuk benar-benar menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Ya kita bersyukur ya saudaraku ya, betapa Tuhan luar biasa gitu ya. Kalau Tuhan selalu mengajarkan bagaimana bahwa Tuhan itu menurut, bahwa Tuhan itu tunduk. Ya ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, itulah gambaran anak manusia saudaraku. Itulah gambaran manusia bahwa tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tubuh manusia, 100% manusia, tetapi di dalamnya ada roh Tuhan. Dan di situ dikatakan, ya secara manusia, pasti Yesus mengalami semuanya itu saudaraku. Mengalami ketakutan, mengalami sakit, mengalami itu. Bahkan ketakutan dikatakan di Taman Getsemani dia peluhnya seperti darah saudaraku. Saking takutnya dan bagaimana akhirnya malaikat Tuhan turun memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, Tuhan mau menggambarkan itulah dia ketika Tuhan sendiri datang sebagai manusia, masuk di dalam tubuh manusia, disitulah kelemahan itu semuanya muncul. Kelemahan-kelemahan itu semuanya muncul. Dan itu yang membuat kenapa Tuhan jadi terus berdoa, terus berharap, terus datang kepada Tuhan. Karena tanpa kuasa Tuhan tidak bisa menghadapi semuanya. Nah kalau Tuhan Yesus saja ketika datang ke dunia ini saudaraku, dia nurut, dia tunduk karena secara manusia dia tidak bisa. Apalagi kita, Yesus turun ke dalam dunia, Tuhan turun ke dalam dunia di dalam Yesus, saudaraku. Dagingnya daging manusia, tetapi Tuhan tidak berbuat dosa. Sedangkan Tuhan tidak berbuat dosa aja, kelemahan itu ada, muncul, terasa. Apalagi kita, ya orang-orang berdosa yang sudah yang sudah dilahirkan dalam dosa, bahkan mungkin masih melakukan dosa. Bagaimana kelemahan itu tidak akan menguasai kita karena dosa itu sudah ada lebih dulu. Dan saudaraku, bagaimana sampai kita bisa menerima keselamatan? Ya tidak ada jalan lain kecuali kita juga terus membuka hati untuk menerima Tuhan. Karena itu kuncinya saudaraku ya. Kalau Tuhan Yesus saja memberikan teladan, memberikan contoh, firman Tuhan katakan kenapa dia sangat ditinggikan? Karena dia taat
bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan karena ketaatannya itulah yang membuat nama Tuhan diberikan, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi siang hari ini juga kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 56 ayat yang 1 sampai ke 8. Saudaraku, Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Judul perikop hari ini, keselamatan adalah bagi semua orang. Ya saudaraku, kitab Yesaya ini dari pasal yang ke-56 sampai 66 itu bicara tentang keselamatan, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Nah, kalau kita baca ayat ini saudaraku, bagaimana keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup manusia dan ternyata ada syarat-syaratnya. Jadi saudaraku, kalau kita tidak baca, kita tidak mengerti, kita tidak tahu, ya kita berpikir, oh Yesus sudah mati, aku pasti selamat. Ya saudaraku, Tuhan memberikan janji keselamatan. Sekarang bagaimana janji itu digenapi dan apa yang menjadi syarat-syaratnya? Ternyata ada syarat-syaratnya saudaraku. Karena itu mari kita mau sama-sama belajar ya. Kalau masuk ke dalam firman ini saudaraku, judulnya aja saudaraku ya. Waktu saya dapat ayat perikop ini, begitu judulnya keselamatan adalah bagi semua orang. Saudaraku, saya merenungkan ya judul perikop ini. Keselamatan adalah bagi semua orang. Berarti bicara keselamatan saudaraku, itu Tuhan memberikan janji itu kepada semua orang. Tanpa terkecuali saudaraku. Ya saya renungkan ya, kalau Tuhan memberikan keselamatan, janji itu kepada semua orang. Berarti siapapun yang mau percaya, yang mau menerima bisa mendapatkan keselamatan. Bisa saudaraku, karena keselamatan adalah bagi semua orang. Ya, waktu saya juga renungkan ayat ini gitu ya. Ya, kita tidak pernah tahu ya saudaraku. Ya, secara manusia kita mungkin bisalah kita menilai. Bisalah kita merasa bahwa kita tahu. Tetapi yang sebenar-benarnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang benar-benar bisa ditolong, yang benar-benar bisa diselamatkan. Kita sebenarnya tidak tahu saudaraku. Kadang-kadang kita lihat, loh kok bisa ya? Ya, yang kelihatannya mungkin istilahnya tidak baik lah, mungkin yang kelihatannya kasar lah, atau mungkin kelihatannya ya pokoknya yang menurut kacamata dunia itu tidak baik, tidak mungkin, bahkan mungkin dicap bukan anak Tuhan. Kenapa pada akhirnya bahwa mereka bisa menerima, bisa mendapatkan itu. Sementara ada mungkin sebagian yang mungkin sudah lahir, besar, tumbuh, bahkan sudah mengerjakan, sepertinya mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan. Tetapi pada akhirnya malah bisa hilang, bisa lepas, bisa pindah. Ya saudaraku, itu kan satu menurut saya itu satu pembelajaran, satu perenungan gitu ya. Berarti tidak ada jaminan, bukan tampak luarnya saudaraku, tetapi di dalamnya. Gitu, di dalamnya roh itu, roh yang ada di dalam itu. Karena firman Tuhan katakan materainya itu Roh Kudus. Roh Kudus itulah tandanya. Ketika roh itu ada, berarti jaminan itu ada, keselamatan itu ada. Tetapi ketika roh itu tidak ada, saudaraku, bagaimana bisa dikatakan pasti selamat? Karena hanya roh itulah yang akan menuntun kita gitu. Jadi kalau dikatakan keselamatan adalah bagi semua orang, berarti kesempatan semua orang itu sama, saudaraku. Sebenarnya kesempatan semua orang itu sama. Ya, tanpa terkecuali. Kalau dikatakan orang berdosa, bisa. Firman Tuhan bilang walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Bisa. Ya, dalam tinggal tenang, tinggal diam terletak kekuatanmu. Kamu dalam tinggal tenang dan percaya kamu akan diselamatkan. Berarti kan memang saudaraku yang dalamnya ya, ada nggak tenang, ada nggak percaya, ada nggak tunduk. Itu dia saudaraku. Kalau luarnya, ya orang bisa berbuat apa saja saudaraku, yang belum percaya, yang sudah percaya masih bisa mengerjakan. Tetapi jaminan itu ada di dalam. Apakah benar roh itu ada di dalam? Apakah benar perubahan itu sudah terjadi saudaraku? Jadi kalau dari judulnya saya mau katakan keselamatan adalah bagi semua orang. Jadi kalau keselamatan adalah bagi semua orang tanpa terkecuali saudaraku, saya mau katakan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita tidak punya hak, kita tidak bisa untuk memilih-milih saudaraku. Siapa kita kalau kita menganggap oh dia tidak pantas, oh dia tidak layak, oh kamu jangan ya saudaraku, orang mungkin selalu melihat dosa, selalu melihat kelemahan. Itu yang dilihat orang, tetapi Tuhan datang, Tuhan mengampuni dosa, Tuhan mengangkat kelemahan. Saudaraku perhatikan, itu yang Tuhan lakukan saudaraku. Dia mengangkat kelemahan, menghapuskan dosa, mengampuni dosa. Berarti ketika orang itu berdosa,
Tuhan datang dalam hidup orang itu dan Tuhan memanggil, menarik orang itu untuk orang itu bertobat, mengakui dosanya dan keluar dari dosanya. Itu yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Tetapi saya melihat, saya juga merasakan manusia lebih banyak menghakimi, menilai. Ya, ketika seorang sudah dianggap berdosa, tidak pantas, tidak layak, saudaraku, cap itu udah diberikan. Cap itu udah diberikan, penghakiman, penilaian itu udah diberikan, kadang-kadang harga mati. Wah, dia nggak pantas, dia nggak layak. Jangan sampai. Ya saudaraku, siapa kita? Ya mungkin setiap orang punya jalan berbeda, saudaraku ya. Setiap orang punya cerita, punya pergumulan berbeda, saudaraku. Tetapi saya secara pribadi merasakan ya, kalau bukan karena Tuhan, saudaraku, saya nggak akan ada seperti apa adanya hari ini, gitu ya. Saya tidak akan mungkin bisa menyampaikan firman, itu tidak mungkin. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, semua orang mungkin pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan. Saudaraku, siapa saja bisa berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tetapi kalau Tuhan saja mengampuni, saudaraku, ya berarti ketika dosa itu pernah terjadi, bagaimana orang yang berbuat dosa itu? Apakah dia mau menyadari, mengakui, dan berhenti? Saya percaya, saudaraku, jalan keluar itu pasti ada, pertolongan itu ada. Ya, saya merasakan ya, bagaimana melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, dan menyesali gitu ya. Dan saya merasakan, saudaraku, betapa kasih Tuhan itu begitu besar, begitu ajaib. Ya, ya kalau saya mengingat kebaikan Tuhan, saya mengingat kasih Tuhan dalam hidup saya, saudaraku, ya saya nangis gitu, karena saya pikir Tuhan baik banget gitu ya. Kok Tuhan memperhatikan saya, Tuhan memperhitungkan saya. Saya aja kadang-kadang mungkin dengan diri saya merasa ada rasa gini, susah banget ya berubah ya. Kenapa ya? Ada begitu, saudaraku. Dan kalau saya juga terus istilahnya membiarkan perasaan itu tinggal, saya juga bisa kalah. Tetapi yang saya rasakan di saat itu tidak mampu, tidak bisa. Saya mengangkat tangan, saya datang kepada Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan itu besar. Makanya kalau saya mungkin termasuk yang juga sering menangis, saudaraku ya. Saya menangis pertama karena saya merasakan kasih Tuhan itu besar gitu ya. Dan semakin saya bertobat juga yang sering membuat saya juga menangis. Betapa banyak kesempatan yang saya lewatkan dalam hidup saya. Betapa banyak saya melewatkan karena saya keras. Karena saya mengikuti kemauan saya, karena saya bertahan dengan keinginan saya, dengan pikiran saya, dengan perasaan saya. Dan akhirnya banyak yang lewat, saudaraku ya. Ya, tahun ini saya 50, saudaraku ya. Ya, itu umur yang ya menurut saya setengah abad gitu ya. Dan kalau saya merenungkan memasuki di umur itu, banyak yang saya renungkan. Dan kalau bicara menyesali mungkin gitu, banyak sekali, saudaraku ya, yang Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Ya, kalau saya ingat apa yang saya lakukan, apa yang saya buat gitu ya, kekerasan hati, mungkin kebebalan, kedegilan, kebodohan, saudaraku. Ya, saya menyesali itu semua, tetapi saya juga tidak mau tinggal. Saya mau terus bangkit, saya mau terus maju gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya bersyukur betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita dibebaskan, ketika kita ditebus, ketika kita ditolong, ketika kita diselamatkan, yang sebenarnya tidak bisa ditolong, tidak bisa diselamatkan, yang harganya mati, saudaraku, ya bagaimana kita tidak mengucap syukur? Benar nggak, saudaraku? Ya, manusia ini, kita ini kadang-kadang kita mau melakukan yang baik, kadang-kadang malah terjadi sebaliknya. Malah akhirnya menjadi yang tidak baik. Ya, yang muncul malah mungkin ya yang emosi lah, yang marah lah, yang sedih lah, macam-macam, saudaraku. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Ya, sehingga ketika orang bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu yang membuat dia bisa bangkit, bisa berubah. Dan saya percaya itu berlaku buat siapa saja, saudaraku ya. Hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian, saya banyak melihat bagaimana orang mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu caranya sepele sekali, saudaraku. Sepele sekali gitu ya. Bahkan dia katakan, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, tidak pernah bergaul, saudaraku. Tetapi
itu pun bisa dijangkau Tuhan. Jadi kalau saya renungkan itu, kalau yang tidak tahu aja, yang tidak pernah mengenal aja bisa dijangkau, sebenarnya apalagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa sudah sering ke gereja, sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi rasanya sulit gitu ya. Gampang mau ditarik mundur, gampang mau ditarik mau ciut lah, mau putus asa lah, mau menyerah lah, atau karena tekanan emosi, oh aku mau keluar lah, aku mau berhenti lah. Saudaraku, satu yang saya renungkan ya saudaraku, sebenarnya ketika Tuhan memanggil, ketika kita dipanggil untuk mengenal Tuhan, ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, saudaraku saya mau bilang, kita dipanggil sama Tuhan untuk masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, masuk ke dalam pekerjaan Tuhan, masuk ke dalam Tuhan saudaraku. Dan ketika kita masuk di dalam Tuhan, Tuhan bekerja banyak saudaraku, bekerja buat kita, bekerja buat orang lain. Kadang-kadang Tuhan izinkan saat-saat yang tidak baik, sepertinya dibenturkan, sepertinya dibuat tidak baik. Tujuan Tuhan cuma satu, untuk membebaskan, untuk melepaskan. Jadi saudaraku jangan mau ditipu sama iblis. Bukan orangnya, bukan semuanya itu, tetapi Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Mazmur 75 katakan, bukan dari barat, bukan dari timur, datangnya peninggian. Aku yang mengangkat, aku yang merendahkan. Tuhan yang bilang saudaraku. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Kalaupun ada oknumnya, kalaupun ada orangnya, itu Tuhan izinkan. Tetapi di atas itu bukan karena orang itu, bukan, tapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyelamatkan. Jadi saudaraku jangan mau ditipu gitu ya. Kita harus berjuang untuk bangkit, untuk percaya, untuk tetap bertahan. Bukan orang, bukan ini. Lihat Yesus saudaraku. Kenapa Yesus bertahan? Kenapa dia bertahan ketika dia dipermalukan, ketika dia diolok-olok, ketika dia disakiti, dia bertahan. Karena dia punya satu tujuan, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa harus digenapi. Rencana Tuhan harus terjadi. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Yang dia lihat Bapa, dia tidak lihat orang yang menyakiti dia. Dia tidak lihat orang yang merendahkan dia. Dia tidak lihat itu semua. Tapi dia lihat Bapa. Makanya ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus bisa katakan, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya saudaraku, kalau bicara benar dan salah, siapapun itu masih bisa berbuat salah. Hamba Tuhan seperti apapun, semua kita masih bisa berbuat salah karena kita manusia. Dan justrulah kemanusiaan kita itulah, kelemahan kita itulah yang Tuhan mau bentuk, itulah yang Tuhan mau Tuhan mau ubahkan, Tuhan mau perbaiki, Tuhan mau luruskan. Dan kalau dikerjakan seperti itu pasti rasanya juga tidak baik, tidak enak. Tetapi buat yang mau bertahan, saya percaya saudaraku, keadaan itu akan terus menjadi lebih baik. Jadi hari ini itu yang dari firman ini saudaraku, kalau keselamatan adalah bagi semua orang, berarti siapapun dia. Mungkin saat ini kita sedang berseteru, kita menganggap orang tidak baik. Tetapi saya mau bilang saudaraku, dia dan saya, ya katakan aku dan dia, sama-sama dikasihi Tuhan. Sama-sama dijanjikan keselamatan, sama-sama mau ditolong, sama-sama mau diselamatkan. Jadi kalau aku dan dia mau diselamatkan, Tuhan pilih dua-duanya. Tuhan tidak pilih salah satu, Tuhan pilih dua-duanya saudaraku untuk diselamatkan. Nah jadi kita jangan mau kalah, jangan mau mundur. Aku harus selamat, dia harus selamat. Itu perjuangan kita saudaraku. Kalau di firman Tuhan katakan keselamatan bagi semua orang, itu yang harus kita ingat. Tanamkan itu di hati kita, keselamatan bagi semua orang. Berarti aku harus selamat, dia harus selamat. Ya mungkin kadang-kadang, Bu saya udah gak sanggup, udah gak mampu. Oke, tetapi minimal kita bertahan. Minimal kita berjuang, minimal kita mengampuni, minimal kita mengasihi. Bertahanlah, jangan mundur. Kalau kita marah, kita kecewa, kita tinggalkan, itu mundur saudaraku. Tetapi kalau di sini Tuhan tolong, mampukan. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, Tuhan tolong. Itu tidak mundur saudaraku, itu bertahan, itu mau berjuang. Jadi siang hari ini itu yang pertama ya saya tangkap di sini dikatakan keselamatan adalah bagi semua orang. Supaya kita bisa mengerti bahwa semua kita dijanjikan keselamatan dan semua mau diselamatkan. Kalau kita sedang berseru juga katakan, siapa aku dan dia. Kami mau diselamatkan. Yang harus pergi itu iblis saudaraku ya. Iblis yang harus pergi. Kenapa kita harus mengampuni saudaraku ya? Supaya kita bisa mengasihi. Supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa melihat. Dan akhirnya bukan orang itu yang kita usir pergi atau kita yang pergi, tetapi iblis yang pergi.
Saudaraku ingat itu. Kalau Tuhan sudah panggil untuk bersama, berarti yang mengacak-acak kita, yang mengadu domba kita itu yang harus pergi. Oke lah, dia nggak ngerti saya. Oke lah, salah paham. Semua itu bisa terjadi saudaraku. Tapi ingat, kita sama-sama mau diselamatkan ya. Saya baca dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudaraku lihat dari ayat pertama ini ya. Di sini dikatakan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Saudaraku kalau nanti kita baca ke bawah. Ini ternyata harga mati. Ya. Orang percaya atau tidak percaya Tuhan. Tetap Tuhan mencari siapa yang mau taat. Siapa yang mau tunduk, siapa yang mau dengar. Bicara taatilah hukum, bicara hukum saudaraku. Berarti hukum itu kan satu ketetapan yang diberikan saudaraku ya. Jadi orang kalau udah biasa sifatnya taat saudaraku. Dia akan berusaha untuk tunduk, untuk mau mengikuti. Jadi ini sifat saudara. Memang keselamatan diberikan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa diselamatkan. Nah, kalau hari ini kita mau belajar siapa yang bisa diselamatkan, bagaimana untuk bisa menerima. Dari ayat pertama ini saudaraku, taatilah hukum. Jadi ternyata ikut Tuhan itu syarat utama saudaraku. Tuhan Yesus sendiri juga dikatakan dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi kalau bicara ketaatan itu sudah harga mati, nggak bisa lagi ya kita ikut Tuhan itu memang harus taat. Kalau di sini taatilah hukum berarti dia punya sikap yang mau nurut kepada peraturan, kepada taatilah hukum berarti kan tunduk kepada aturan, nurut, mau mengikuti petunjuk, mau mengikuti ya kalau bicara hukum saudaraku, hukum yang terutama itu kan datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika juga kita hidup bersama, ada hukum-hukum juga yang ada saudaraku dan saya percaya itu juga lahir karena kita juga mengenal Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Contohnya saling menghormati. Itu hukum, menghormati yang lebih tua. Itu dasarnya kan dari firman saudaraku. Taatilah orang tuamu. Ya, itu sudah firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Itu firman. Nah, kalau kita mau tunduk kepada firman, berarti seperti apapun orang tuanya, hormat. Ya, karena itu firman. Jadi bicara taat itu saudaraku, tidak ada sikap, oh sama dia, ya karena dia baik, ini aku nurut. Sama dia mah ngapain? Aku nurut denger, ngapain aku dengerin omongan dia? Orang dia aja begitu. Gak bisa begitu saudaraku. Jadi sifatnya memang harus taat. Harus mau ngikut, harus mau tunduk. Kalau itu ketetapan Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan. Sifat yang pertama itu memang taat. Ya, taat itu sudah menjadi landasan untuk bisa diselamatkan. Ya, dunia aja begitu saudaraku. Taat peraturan. Ya, coba kita berlalu lintas, kita nurut peraturan, itu sudah punya dasar untuk bisa selamat. Sedangkan taat aja belum tentu selamat. Benar gak saudaraku? Tapi minimal kita taat. Kenapa? Karena dengan ketaatan itu menjaga diri sendiri. Minimal aku sudah berjuang untuk tetap ada dalam keselamatan dengan taat. Begitu kita melanggar peraturan saudaraku, melanggar hukum, itu memang dasar untuk tidak selamat itu sudah pasti ada. Dasar untuk celaka itu sudah pasti ada. Kenapa? Sudah berlawanan dengan hukum, sudah berlawanan dengan aturan, sudah berlawanan dengan ketetapan. Nah, hidup kita juga sama saudaraku. Ketika kita berjuang untuk taat, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak baik, tetapi itu sudah ada dasar untuk bisa diselamatkan. Kenapa? Karena mau taat, mau dengar, mau nurut. Tetapi dengan tidak nurut, dengan tidak taat saudaraku, itu sudah ada celah juga untuk tidak selamat. Ya memang kadangnya kesannya begitu, buktinya dia nggak taat amat, hidup dia enak-enak aja. Aku udah nurut tapi hidupku susah. Saudaraku kita nggak bisa patokan susah atau tidak susah. Nggak bisa juga lihat dari luarnya. Karena keselamatan itu bicara di dalam saudaraku. Dan di sini kan dikatakan ya, sebab sebentar lagi. Jadi akan datang keselamatan. Jadi bicara keselamatan itu kan seketika. Kapan terjadinya tidak tahu. Kapan pencobaan datang. Kapan masalah datang. Kapan impitan datang. Siapa yang tahu saudaraku? Gak ada yang tahu. Semuanya itu sebentar, seketika. Tetapi nanti akan ketahuan waktu itu terjadi. Waktu itu berjalan. Selamat apa enggak? Iya, kita kan gak tahu saudaraku. Diperhadapkannya kapan? Iya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba lemah. Tiba-tiba mengalami yang tidak baik. Begitu diperhadapkan. Kalau nggak mau nurut saudaraku berontak. Ya orang kalau biasa berontak. Nggak mau dididik, nggak mau dibentuk, nggak mau denger. Nggak kuat tekanan. Kenapa? Ya orang berontak itu kan nggak mau nurut, nggak mau tunduk.
Maunya mengikuti kemauan sendiri. Pokoknya aku maunya begini. Aku maunya begini. Saudaraku perhatikan baik ya. Waktu saya baca juga ayat ini. Ya memang tidak ada yang lain kecuali taat. Ya, ketika orang tidak mau taat, sudah ada dasar untuk tidak selamat. Dan susah untuk berjumpa Tuhan, bersekutu pasti susah saudaraku. Kenapa? Nggak mau taat. Yang diikuti kemauan sendiri. Yang diikuti kehendak sendiri. Tidak enak, nggak mau. Sakit, nggak mau. Menderita, nggak mau. Nggak bisa saudaraku. Dan itu bukan patokannya ya. Maksudnya ketika mengalami penderitaan, buktinya aku nurut, aku menderita. Ya saudaraku, saya semakin kesini saya semakin juga belajar saudaraku ya. Bahwa bicara keselamatan, bicara ikut Tuhan, bicara kemenangan, kekuatan, itu bukan digambarkan ketika orang itu kuat, hebat, bisa punya terus wah berarti aku baik. Bukan saudaraku. Justru saya merasakan, saudaraku mungkin tahu ya firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar kata Tuhan. Bapakulah pengusahanya. Ya, ranting-ranting yang padaku, ya istilahnya yang tidak berbuah akan dipotong, tetapi yang dibuah dibersihkan supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Ya saudaraku saya renungkan, supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Ya, berarti kan saudaraku pohon itu harus berbuah. Ya itu yang saya diingatkan, iya harus berbuah. Jadi bagaimana caranya harus berbuah? Tuhan akan membersihkan terus, itu dari Tuhannya. Tetapi kan kita sebagai manusia, kalau dikatakan kita sekarang adalah ranting-ranting Tuhan dan kita harus berbuah, berarti kan apapun keadaanmu kamu harus berbuah. Kamu harus tumbuh, kamu harus keluar. Ya kalau firman Tuhan katakan ada benih yang ditabur di pinggir jalan, ada benih yang ditabur berbatu-batu semak duri. Saudaraku, kita tidak tahu kan keadaan hidup kita seperti apa. Ya kalau himpitan dunia itu banyak, ya mungkin seperti batu yang menghimpit, membuat tidak tumbuh. Tetapi sekalipun mungkin ada batu, tapi kita mau berjuang, buang itu semua batu. Lembutkan tanah ini sampai jadi subur. Saya percaya benih firman itu bisa masuk. Berbuah dia bisa. Ya kalau mungkin semak duri ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran banyak. Itu kan kayak apa ya? Kayak semak duri kayak menghimpit. Jadi mau lepas nggak bisa, kayak takut, khawatir, cemas. Tetapi ketika mau berjuang, aku nggak mau takut, aku nggak mau khawatir, aku lama-lama ketakutan, kekhawatiran akan lepas. Jadi saudaraku memang harus berbuah. Bukan berarti di tempat dikasih tanah yang subur ini, enggak saudaraku. Justru ketika tekanan itu ada, tetapi harus berbuah. Berarti kan di tengah-tengah himpitan harus berbuah. Dan ketika berbuah itu muncul saudaraku, itulah kemenangan ya. Dalam tekanan, dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesedihan bisa muncul sukacita. Itu berbuah saudaraku. Mengalami rasa sakit yang luar biasa, tetapi bisa muncul keyakinan, kepercayaan, bisa muncul kekuatan, bisa menghadapi. Itu berbuah saudaraku. Ya, ketika disakiti luar biasa, bisa mengampuni, bisa menyerah, itu berbuah saudaraku. Itulah berbuah, dan menurut saya buah itu pasti buah yang manis. Kenapa? Di tengah-tengah impitan bisa sukacita. Itu berarti ada yang manis. Itu pasti saudaraku ya. Di tengah-tengah masalah sebesar itu bisa ada kekuatan, bisa ada iman, bisa percaya. Jadi itu dia saudaraku ya. Bagaimana itu semuanya bisa muncul? Dasar utamanya pasti taat dulu. Kita nggak akan bisa mengerti, tidak bisa mendengar, tidak bisa tenang, tidak bisa diam kalau kita tidak taat. Jadi kalau di sini dikatakan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Berarti kan taat itu tunduk, nurut sama Tuhan supaya ada yang bisa muncul, ada yang bisa tegak, supaya ada yang bisa berdiri, supaya ada yang bisa bangkit. Jadi ini yang saya tangkap ya saudaraku ya. Ternyata keselamatan itu memang bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Siapa yang bisa mendapatkannya? Dasar utamanya memang orangnya punya dasar untuk taat. Jadi pagi dan siang hari ini saya mau mengajak kita semuanya. Saudaraku, bagaimana untuk tetap ada di dalam keselamatan? Aku harus taat. Itu kata kunci. Tidak ada pilihan lain. Apapun keadaan, mari kita mau sama-sama taat. Karena dengan kita mau taat, mau nurut, disitulah
tegakkanlah keadilan. Keadilan itu bisa ditegakkan. Firman itu bisa diterima, firman itu bisa muncul, firman itu bisa berdiri, firman itu bisa terjadi. Jadi di sini saudaraku, dari sini dikatakan sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ketika orang itu mau taat, ketika orang itu mau tunduk dan dia mau menyatakan kebenaran, keadilan, saudaraku, disitulah keselamatan itu datang dan disitulah keadilanku akan dinyatakan. Jadi kuasa Tuhan akan dinyatakan. Waktu kita mau taat, waktu kita mau nurut, waktu kita mau tunduk, dan waktu kita mau berjuang untuk bangkit, untuk berdiri. Saudaraku, itu dasar utamanya. Ayat yang pertama ini. Ayat kedua, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ya saudaraku, lihat ya. Di sini dikatakan, berbahagialah semua orang yang melakukannya. Bahagia itu gampang gak sih mendapatkannya, saudaraku? Menurut saya tidak gampang. Ya, bahagia dunia ini sementara aja, saudaraku. Sebentar sekali. Mungkin kalau kita dikasih hadiah, pada saat terima, wah sukacitanya luar biasa. Oh makasih, aduh senang banget. Berapa lama, saudaraku? Hitung aja. Berapa lama? Manusia itu cepat bosan. Ya, akhirnya sukacita itu hilang lagi karena itu sudah biasa. Tetapi di sini bahagialah semua orang yang melakukan. Jadi ada sukacita tersendiri, ada kebahagiaan, ada kepuasan tersendiri ketika kita melakukan, ketika kita tunduk kepada Tuhan. Saya sendiri merasakan, saudaraku ya, ketika bisa melakukan, ketika bisa menghadapi, bisa melewati, itu memang ada satu sukacita, ada kekuatan yang keluar, yang muncul. Makanya dikatakan berbahagialah. Jadi Tuhan akan menyatakan sukacita itu. Tuhan akan menyatakan kemenangan itu, menyatakan kebahagiaan itu kepada kita. Dan itu terjadi ketika kita mau nurut, mau tunduk, saudaraku. Memang di awal tidak terjadi, tetapi saya mau bilang ketika mau nurut, dan di sini dikatakan anak manusia, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Jadi yang memelihara hari Sabat itu kan bicara harinya Tuhan. Berarti yang memelihara waktu-waktu, punya hubungan dengan Tuhan, waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, saudaraku ya. Saya percaya ketika orang itu mau taat, dia mau nurut, mau tunduk dan membangun hubungan dengan Tuhan, memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan di sini menahan diri dari segala perbuatan jahat. Berarti kan ketika orang itu mau memelihara, ketika dia mau membangun hubungan dengan Tuhan, ketika dia juga menahan diri, saudaraku, dia mau bertobat, melakukan yang baik, ya di situ, saudaraku, sukacita itu akan muncul, saudaraku. Ya mungkin kita tidak bisa menceritakannya sekarang. Kalau kita tidak mengalami, kita nggak bisa cerita. Tetapi saya merasakan gitu ya, ketika kita bisa melewati, ketika kita bisa menghadapi, itu rasanya sukacita itu besar sekali. Kenapa? Ada ucapan syukur yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya saya merasakan itu, saudaraku ya. Tuhan luar biasa gitu ya. Ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberkati, saudaraku, saya merasakan ucapan syukur yang luar biasa. Dan itu ada sukacita, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli di dunia ini, tidak bisa didapatkan. Makanya kalau Tuhan katakan berbahagialah, ya memang itu akan diterima orang-orang yang mau percaya. Makanya buat kita juga siang hari ini, saudaraku ya, tidak akan ada yang sia-sia di dalam Tuhan, saudaraku ya. Tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan saudaraku, jangan takut untuk melakukan, jangan takut untuk taat, jangan takut untuk nurut, jangan takut, saudaraku, karena justru di sini dikatakan berbahagialah. Percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun ketika kita akan menghadapi itu, banyak yang kita lihat, saudaraku, mungkin kesakitan, mungkin penderitaan, mungkin masalah. Tetapi saudaraku lihat, ketika kita bisa melewati semuanya itu, kita belajar, kok aku bisa lewat ya? Ya saya suka kalau saya merenung ke belakang, saudaraku, setiap ada masalah saya lihat flashback ke belakang. Kok aku bisa lewat ya? Kok aku bisa ya? Kok aku kuat ya? Rasanya kalau disuruh jalan 2 kali melewati itu nggak sanggup, saudaraku. Dan saya percaya berarti waktu menghadapi itu memang semangatnya itu datang dari Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Sukacita itu datang dari Tuhan. Bukan kekuatan kita, tetapi kuncinya bagaimana itu bisa turun. Karena memang kita
mau nurut, ketika kita mau tunduk gitu ya. Jadi buat orang-orang yang mau nurut, yang mau tunduk saudaraku, ini ayatnya berbahagia. Jadi percayalah saudaraku, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Jadi buat orang yang mau sungguh-sungguh, buat orang yang mau percaya saudaraku, ini janji Tuhan saudaraku. Tetapi ada bagiannya, ada yang dikerjakannya. Dan kalau di sini dikatakan yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Berarti kan yang benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, memeliharanya saudaraku. Bahkan di sini dikatakan yang menahan diri. Jadi berarti kan menguasai diri ya saudaraku ya. Lanjut lagi ya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Saudaraku lihat ya saudaraku ya. Ternyata ini berlaku buat siapa saja. Ya kalau dikatakan orang asing, itu kan seharusnya dikatakan orang asing karena seharusnya dia bukan bagian. Ya kalau orang asing itu kan orang luar, bukan bagian. Berarti bisa dikatakan bukan termasuk anak Tuhan, bukan termasuk orang yang percaya. Makanya kan di sini dikatakan janganlah orang asing katakan sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Ya. Saudaraku tadi kan di awal saya katakan bahwa keselamatan itu bagi semua orang. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tetapi yang sering menilai, menghakimi, memisahkan justru manusia. Justru manusia yang menilai, manusia yang menghakimi. Menilai ini tidak layak, ini tidak pantas. Ini bisa, ini nggak bisa. Saudaraku lihat di sini ya, orang asing. Berarti sebenarnya dia bukan hitungan, bukan bagian. Mungkin bisa dikatakan kalau hari ini mungkin orang yang belum percaya tadinya. Orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan saudaraku. Bahkan bukan bagiannya. Jadi orang asing, orang luar. Di sini kan kalau orang luar pasti dia punya pikiran apa ya. Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Berarti kan aku kan bukan anak Tuhan. Aku kan nggak percaya. Nggak mungkin lah Tuhan tolong. Pasti dibedakan lah. Saudaraku kita belajar dari ayat ini ya. Ini kan firman Tuhan katakan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri. Jadi janganlah orang asing. Jadi justru orang asing itu saudaraku Tuhan panggil untuk bersatu. Dan di sini janganlah orang asing itu berpikir bahwa sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Ya saudaraku, walaupun dia asing, walaupun dia bukan bagian saudaraku, Tuhan tidak mau memisahkan dari umatnya. Jadi perhatikan baik saudaraku. Kalau yang asing aja, Tuhan tidak mau pisahkan. Siapa kita memisahkan yang di dalam? Dan saudaraku jangan mau juga dipisahkan. Ya sedangkan yang asing aja dibawa masuk, dibawa bergabung. Dan Tuhan tidak mau pisahkan, justru Tuhan mau persatukan. Itu saudaraku ya, firman Tuhan katakan, Tuhan menghendaki. Tuhan seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan menghendaki juga semua anak-anaknya bersatu. Ya firman Tuhan katakan bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan saudaraku. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Sedangkan orang asing aja Tuhan tidak mau pisahkan dari umatnya. Justru yang asing itu mau dibawa masuk, mau dikuduskan, mau dipersatukan. Jadi kalau kita yang udah di dalam, jangan mau malah menjadi yang asing, keluar, memisahkan diri, terpisah. Saudaraku itu bukan yang dari Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, saya renungkan ayat ini. Ciri-ciri yang dari Tuhan itu bersatu, bersepakat, bergabung. Sedangkan yang tadinya tidak mengenal aja digabungkan. Jadi kalau sudah ada di dalam saudaraku, kita di dalam di dalam pekerjaan Tuhan mungkin sama-sama digodok. Jangan mau ditipu saudaraku ya. Sedangkan yang asing aja tidak mau dipisahkan apalagi yang di dalam. Dan di sini juga dikatakan dan janganlah orang kebiri berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ya kebiri itu kan saudaraku bisa dikatakan mandul tidak berketurunan saudaraku. Tidak bisa mendapatkan keturunan. Jadi kan sepertinya tidak berkelanjutan. Hidupnya selesai. Ya, sepertinya kalau dikebiri itu kan berarti ya udah selesai, tidak ada keturunan, dan kalau dikebiri itu kan sebenarnya dipaksa, diberhentikan saudaraku ya. Tetapi di sini dikatakan janganlah orang kebiri berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ya berarti saya juga tangkap gitu ya. Sekali kan kalau dikebirikan berarti kan sudah tidak bisa lagi, namanya dimatikan, dibinasakan, dimandulkan saudaraku. Tetapi di sini dikatakan janganlah orang kebiri itu
sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Jadi jangan juga putus asa gitu ya. Jadi di sini sesungguhnya jadi jangan dia ngomong aku ini pohon yang kering. Ya udahlah, nggak ada gunanya lagi. Mana mungkin aku udah begini. Ya saudaraku, lihat baik ya saudaraku ya. Orang asing yang tidak mengenal, Tuhan katakan jangan dipisahkan. Orang kebiri yang mungkin sudah dimatikan, mungkin sudah divonis mati, sudah dicap apalah ya, sudah dicap tidak berguna, sudah dicap mungkin kurang ajar lah, sudah dicap mungkin ya sudah ada capnya, sudah dimatikan. Dan di sini dikatakan jangan anggap kamu pohon kering. Jadi berarti kan di mata Tuhan saudaraku itu yang dicari Tuhan. Orang-orang yang dikebiri, orang-orang yang dimatikan di dunia ini mungkin istilahnya kalau dikebiri itu saudaraku dimatikan. Berarti kan tidak punya masa depan, tidak punya kesempatan. Karena dosa, karena kesalahan, karena keadaan, tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Itulah orang-orang dikebiri. Atau orang-orang asing di luar sana yang belum mengenal. Saudaraku dari firman ini lihat baik. Ternyata itu semua diperhatikan sama Tuhan. Itu semua dilihat sama Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau meninggalkan mereka, tidak mau memisahkan mereka, bahkan tidak mau membiarkan mereka kering. Jadi saudaraku, kita belajar siapa kita. Kita nggak punya hak saudaraku. Kalau Tuhan aja memanggil dari luar, kalau Tuhan aja mau memberikan kesempatan buat yang sudah divonis mati, yang sudah dicap tidak bisa, kita tidak punya siapa kita. Dan kalau itu aja diberi kesempatan, apalagi kita. Sepanjang kita masih mau percaya, masih mau memelihara hari Sabat, masih mau memelihara hubungan dengan Tuhan, masih mau taat, kesempatan itu masih ada saudaraku. Dan lanjut dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap dan akan kuberi. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku lihat, perhatikan ya. Jadi di sini ternyata juga bukan semua orang kebiri juga ya ternyata ya. Jadi tetap saudaraku lihat kepada mereka ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Jadi kembali lagi ya saudaraku ya. Bahwa orang yang mau taat, orang yang mau nurut, yang mau dengar. Jadi kuncinya itu saudaraku. Kalau keadaanmu berdosa, kalau keadaanmu tidak baik saudaraku, masih ada kesempatan. Kalau mau nurut, kalau mau tunduk, kalau mau ngikut, kalau mau menyerah, kalau mau percaya, masih ada kesempatan. Jadi siang hari ini saudaraku, kalau engkau merasa, aku sudah seperti ini, aku sudah dicap begini, saudaraku, kalau keadaanmu secara dunia sudah putus harapan, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, saudaraku lihat, masih ada kesempatan di dalam Tuhan. Bagaimana? Nurutlah. Ya, mulai hari ini ambil keputusan. Aku mau nurut, aku mau tunduk. Sekalipun mungkin dunia tidak mau menerima, dunia, nggak percaya, aku nggak percaya kau bertobat, aku nggak percaya kau berubah. Biarkan saja dunia tidak percaya. Tapi ada Tuhan yang mau percaya saudaraku. Jadi kalau masih mau nurut ya, karena di sini kan dibilang ya, orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku. Jadi posisi dia memang sudah dimatikan, posisi dia tidak baik. Tetapi dia masih mau kembali memelihara hari Tuhan. Sabat Tuhan saudaraku, lihat saudaraku ayat 5 katakan, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Saudaraku, jadi diberikan tempat di dalam rumah Tuhan, diberikan tanda, bahkan di sini diberikan nama. Ya, itu di sini dikatakan itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan ya. Kalau dikebirikan tidak bisa mendapatkan keturunan. Saudaraku, apa yang mungkin hilang itu saudaraku? Peluang itu yang Tuhan mau kasih lebih dari itu. Jadi jangan putus asa saudaraku. Ini hari Paskah. Tuhan mati buat saudaraku dan saya. Ya, kalau dunia sudah memvonis, dunia sudah menilai, dunia sudah mencap yang tidak baik. Tetapi kalau masih mau kembali nurut sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Di sini Tuhan memberikan kesempatan, memberikan tempat, memberikan nama yang lebih besar dari apa yang dunia berikan, apa yang mungkin hilang. Saudaraku, kesempatan yang hilang itu Tuhan kasih yang lebih dari itu. Bahkan di sini dikatakan suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, yang tidak akan bisa dilenyapkan lagi. Jadi
siang hari ini saudaraku, buat kita orang-orang percaya saudaraku tetap bertahan. Dan kita tidak bisa menghakimi siapapun. Buat orang-orang yang mungkin merasa tidak punya kesempatan, merasa tidak ada karena dosa, karena keadaan, kesempatan tertutup, keadaan tertutup, tidak baik, tidak punya apa-apa, kembali kepada Tuhan saudaraku. Karena di sini dikatakan yang mau memelihara hari Tuhan saudaraku, yang memilih apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan memberikan tempat, Tuhan memberikan nama, Tuhan memberikan kesempatan. Jadi tidak ada alasan, udahlah aku sudah terlanjur, hidupku sudah begini. Saudaraku, di dalam Tuhan masih ada kesempatan kalau mau kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, dan buat kita yang sudah mengenal Tuhan saudaraku, kita tidak bisa ngomong apa-apa buat dunia, buat siapapun itu. Kita hanya bisa bagian kita bertobat, kita terus berjuang untuk nurut sama Tuhan. Jadi apapun itu saudaraku, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kalau Tuhan aja menghendaki orang-orang ini kebiri untuk mendapatkan berkat, kalau mereka mau nurut, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa ngomong apa-apa saudaraku. Yang harus kita kerjakan, mari kita masing-masing bertobat. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan ayat 6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjiannya, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Saudaraku, hati-hati. Jangan bangga kalau hari ini, aku udah kenal Tuhan, aku udah percaya, aku udah tahu, udah biasa semua itu. Hati-hati saudaraku. Orang-orang asing yang menggabungkan diri saudaraku, dan di sini dikatakan untuk melayani, mengasihi dan menjadi hambaku. Ya, orang-orang asing yang bergabung mau sungguh-sungguh saudaraku. Di sini dikatakan dibawa ke Gunung Kudus, diberi kesukaan dan Tuhan berkenan dengan persembahan mereka. Dan saya melihat saudaraku ya, betapa orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi akhirnya mereka mengenal dan percaya. Mereka jauh lebih militan daripada orang-orang yang mungkin dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Dan menganggap itu hal biasa. Kenapa? Dari kecil sudah tahu. Tidak ada perjuangan untuk mengenal. Tidak ada perjuangan untuk mencari. Tidak ada perjuangan saudaraku. Saya termasuk yang dilahirkan di keluarga Kristen. Bahkan kakek saya pendeta. Saudaraku, tetapi saya baru bertobat sungguh-sungguh dan menerima Yesus sungguh-sungguh. Ketika saya juga sudah punya anak saudaraku. Dan perubahan itu terjadi. Yang melayani saya, hambanya Ibu Pendeta Martha. Mungkin baru waktu kenal saya baru 3 tahun yang sungguh-sungguh bertobat. Tetapi itu satu perbandingan yang luar biasa gitu. Jadi saudaraku, jangan kita tidak pernah tahu saudaraku. Kita tidak pernah tahu, benar-benar kita tidak pernah tahu. Yang tadinya asing, yang tadinya di luar, yang tadinya tidak kenal, tidak percaya, tetapi dipanggil dan menggabungkan diri dan mereka sungguh-sungguh. Di sini janji Tuhan apa? Dibawa naik ke gunung yang kudus saudaraku. Persembahan mereka berkenan di hadapan Tuhan, bahkan dijadikan rumah doa segala bangsa. Saudaraku, ya, jadi kita mau bilang apa? Jadi buat yang melayani juga di gereja, yang sudah melayani, saudaraku juga hati-hati. Jangan anggap hal itu biasa. Jangan anggap hal itu biasa. Bahwa itu luar biasa. Kalau bisa mengenal Tuhan luar biasa. Kalau bisa percaya luar biasa. Yang mengalami himpitan tekanan pun luar biasa kasih karunia. Kalau kita anggap itu semuanya kasih karunia, kita anggap itu luar biasa, anugerah saudaraku, kita tidak akan mundur, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan menyerah. Tetapi kita mau terus maju saudaraku. Dan di sini dikatakan Tuhan akan bawa naik ke gunungnya yang kudus. Luar biasa. Kenapa nggak bisa naik ya? Kenapa nggak bisa naik? Karena tidak punya kerinduan, tidak mau taat, tidak punya tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena menganggap itu biasa. Tetapi buat orang yang luar biasa, wah Tuhan, mengenal Tuhan luar biasa, diselamatkan luar biasa. Itu yang mendorong dia untuk mengejar Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga ketika Tuhan melihat bagaimana orang itu berjuang, bagaimana orang itu punya kerinduan, orang itu punya haus, itulah yang dibawa naik sama Tuhan. Kenapa dia punya kerinduan? Kenapa gak bisa dibawa naik? Ya gak punya kerinduan, gak punya keinginan, gak mau tahu. Ya ibadah, ya hamba Tuhan ngomong aja. Biasa gue udah denger itu, udah dari kecil gue denger itu. Gue tau lah. Saudaraku, denger tidak mengerjakan apa-apa. Tidak dapat apa-apa, bahkan tidak punya kerinduan.
Tidak punya kerinduan. Gimana kalau nggak punya kerinduan? Nggak akan bisa nyampe, saudaraku. Kenapa sampai bisa dibawa naik? Karena dia punya kerinduan. Karena dia punya hati untuk mau bertemu dengan Tuhan. Dan dia menganggap bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib dan itu anugerah bisa mengenal. Itu yang membuat dia bisa dibawa naik. Jadi saudaraku perhatikan baik ya. Ini Tuhan kasih gambaran. Orang-orang kebiri itu orang-orang yang sudah dimatikan, dimandulkan. Yang tidak punya kesempatan, yang tidak punya keturunan. Mungkin yang sudah tidak punya peluang. Tetapi lihat, kalaupun mungkin mereka berdosa, ya apapun itu. Sepertinya tidak ada. Tetapi ketika dia mau ke Tuhan, dia mau percaya, dia mau memelihara hubungan dengan Tuhan, menguduskan hari Sabat. Di sini dikatakan, saudaraku lihat, Tuhan kasih tempat, Tuhan berikan nama, Tuhan berikan kuasa, Tuhan beri jauh lebih besar dari apa yang hilang di dunia ini, saudaraku. Dan lihat buat orang-orang asing yang tadinya tidak mengenal, tetapi mereka punya kerinduan, mereka mau nurut, mereka mau taat, saudaraku lihat mereka dibawa naik ke gunung yang kudus. Ya, sementara berapa banyak orang-orang yang katanya sudah percaya, yang katanya Kristen, yang katanya anak Tuhan Yesus, tetapi tidak punya kerinduan, saudaraku lihat. Biasa saja. Ya, dikasih firman tidak ngefek, pujian tidak ngefek. Ya saudaraku, kalau memang kita benar-benar saudaraku, dalam pujian pun kita sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam pujian pun sebenarnya kita sudah, ya kalau memang hati kita rindu ketika kita memuji saudaraku, itu hadirat Tuhan akan turun. Ya rasanya juga kita mau nangis, kita mau luapkan. Tetapi kalau datar aja saudaraku, ya itu perlu direnungkan juga ya. Kenapa ya aku begini ya? Kenapa aku tidak bisa merasakan? Saudaraku, kita mau sama-sama belajar berjuang ya. Kalau ini aja Tuhan kasih, apalagi yang di dalam. Sebenarnya kesempatannya sama. Mau kebiri, mau orang asing, mau anak Tuhan. Semua mau diselamatkan. Sekarang tergantung respon orangnya. Mau nggak mencari Tuhan, mau nggak nurut, mau nggak datang. Punya nggak kerinduan. Kalau semuanya itu tidak ada, saudaraku, semuanya kan flat aja, rata aja. Tapi kalau itu akan ada, di sini dikatakan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Luar biasa ya, yang tadinya asing malah menjadi rumah doa, menjadi tempat untuk berdoa. Yang tadinya tidak mengenal, saudaraku. Ya jangan sampai yang tadinya mengenal malah keluar, tidak bersama dengan Tuhan. Jadi ini dia saudaraku ya, dan terakhir saya baca 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudaraku lihat ya, di sini dikatakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang orang-orang yang telah terhimpun. Saudaraku lihat di sini, aku akan menghimpunkan, mengumpulkan. Jadi Tuhan itu sifatnya mengumpulkan. Ya, jadi siapa yang mau? Saudaraku, sebenarnya Tuhan memanggil, Tuhan mengumpulkan. Tetapi yang terkumpul memang tidak banyak. Yang terkumpul tidak banyak, saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan kita selalu mau menghimpun, selalu mau mengumpulkan, selalu mau mempersatukan, bagaimana respon kita, saudaraku ya. Kalau firman Tuhan hari ini judulnya, keselamatan adalah bagi semua orang, berarti semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk diselamatkan. Sekarang tergantung saudaraku dan saya. Dasar utamanya tetap harus taat. Taat. Dengan dia taat, dengan dia nurut, di situ dia bisa menegakkan. Dia bisa berdiri, dia bisa kuat, dia bisa bertahan. Saudaraku lihat, orang asing aja, tapi kalau punya hati, mau nurut, mau taat, mau dengar, saudaraku bisa sampai dibawa naik ke gunung kudus Tuhan. Orang-orang kebiri juga bisa sampai mendapatkan tempat di dalam Tuhan, bahkan mendapatkan kesempatan yang lebih besar, yang lebih berharga. Jadi saudaraku, ini dia firman-Nya. Siang hari ini saudaraku, kalau Tuhan aja terus menghimpunkan saudaraku, berarti kita juga pertama maulah bersekutu dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk beribadah, punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu kunci utamanya saudara. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan, saya percaya disitulah Tuhan akan menggenapinya. Jadi ini dia firman-Nya siang hari ini saudaraku ya. Kita
dalam Minggu Paskah, saudaraku ya, bagaimana Tuhan memberikan Tuhan memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya. Tuhan datang ke dunia di dalam Yesus, berkorban di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi dari firman ini kita mau sama-sama belajar. Kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kalau darah Yesus sudah dicurahkan, keselamatan dijanjikan, bisa nggak kita terima itu? Jawabannya pasti bisa. Tapi ternyata ada syaratnya. Kunci utamanya apa saudara tadi? Taat. 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 Dengan kita taat, di situ kita bisa menegakkan keadilan. Dengan kita nurut, dengan kita tunduk, ada kekuatan, ada yang dibangun. Dan saudaraku lihat, ketika orang mau taat, mau nurut sama Tuhan dan memelihara hubungan dengan Tuhan, menguduskan, bertobat, saudaraku, kesempatan itu buat siapa? Buat semua orang. Orang-orang kebiri yang dimandulkan didapat kesempatan, bisa kembali kepada orang-orang asing yang tadinya tidak mengenal bisa. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah ada di dalam rumah Tuhan? Jangan sampai kita tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari ada di gereja atau kita berdoa baca Alkitab, tetapi tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa merasakan apa-apa. Kenapa saudaraku? Ya karena hatinya tidak terbuka. Ya saudaraku, hatinya masih banyak kecewa, masih banyak marah. Karena situasi, karena keadaan menuntut. Saudaraku, mari kita sama-sama belajar. Kalau Tuhan aja sudah berkorban dengan begitu luar biasa, saudaraku, bagian kita untuk nurut. Tidak seberapa pengorbanan kita, tidak seberapa penderitaan kita, tidak seberapa masalah kita, saudaraku. Justru tadi di ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya. Justru ketika kita mau melakukan, disitulah kebahagiaan itu akan muncul, sukacita itu akan muncul, kekuatan itu akan muncul. Tetapi selama kita berontak, selama kita berlawanan, selama kita kecewa, kita marah, kita bersungut-sungut, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kita dikuasai keadaan kita dan kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tidak bisa merasakan sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Jadi ini dia firman-Nya saudaraku ya. Siang hari ini biarkan firman ini menguatkan kita semuanya bahwa janji keselamatan itu buat semua orang. Tetapi siapa yang bisa menerima? Orang yang mau taat. Orang yang mau nurut, yang mau tunduk, yang mau berjuang dan mendapatkan kekuatan saudaraku. Orang yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, yang mau punya kerinduan dengan Tuhan dan hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Tidak memandang kepada dunia ini. Tidak melihat keadaan, tidak melihat siapapun. Tetapi memandang kepada Tuhan Yesus dan rela saudaraku. Rela. Supaya benar-benar dengan kita mengerjakan semuanya itu. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Ya, keselamatan itu dinyatakan dan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya supaya kita benar-benar di hari Paskah ini kita bisa benar-benar mendapatkan janji keselamatan, mendapatkan anugerah. Karena kita mau nurut, kita mau tunduk, kita punya kerinduan kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, biar firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu terbatas tapi hamba terlalu percaya Engkau hidup dan Engkau tidak terbatas. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu terus bekerja. Tuhan Yesus, Engkau menuntun mengurapi setiap anak-anak-Mu. Siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan firman ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan ya Bapa. Bahwa panggilan Tuhan, janji keselamatan berlaku buat semua orang. Buat semua orang Bapa, keselamatan itu. Tetapi untuk bisa menerima ada syaratnya. Ada yang harus dikerjakan. Dari firman ini kami belajar Bapa. Hanya orang-orang yang mau taat, yang mau nurut, yang mau tunduk. Itu yang bisa menerima. Sekalipun berdosa, sekalipun asing, sekalipun tidak percaya, bisa menerima kalau mau nurut, mau taat kepada Tuhan. Tuhan, biarkan Roh-Mu terus berkuasa, biarkan Roh-Mu terus bekerja, sehingga siapapun yang siang hari ini mau meresponi Tuhan, mau menyerah kepada Tuhan, bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Saudaraku, apapun keadaanmu siang hari ini, biarkan firman ini menjadi kekuatan. Tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk menyerah, karena Tuhan memanggil semua orang. Kalau orang asing saja dipanggil untuk masuk, untuk bersekutu. Kalau orang yang dikebiri, orang yang sudah divonis untuk tidak bisa, bahkan orang yang tidak punya peluang, tidak punya kesempatan, bahkan orang yang mungkin sudah dicap untuk celaka, bahkan dicap untuk binasa. Tetapi di dalam Tuhan, kalau masih mau punya hati untuk datang percaya dan mau berjumpa dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya masih bisa diberikan keselamatan. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau buka hati kita siang hari ini di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu saudaraku, janji keselamatan itu buat saudaraku dan saya.
percaya. Asal kita mau taat, asal kita mau nurut, asal kita mau menyerah kepada Tuhan. Bahkan kita punya hati, punya kerinduan kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja supaya benar-benar keselamatan itu bisa terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan mukjizat Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudaraku, biarkan firman ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Materaikan firman ini. Siapapun yang menerima, yang mendengar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, supaya benar-benar mau tunduk, mau taat, mau nurut kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia-Mu turun, supaya setiap yang mau nurut, yang mau tunduk, diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan apapun intimidasi iblis, belenggu-belenggu iblis, yang mau menghambat, yang mau menggagalkan, yang membuat ciut mundur, putus asa, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus, biarkan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.